Halo teman-teman semua, selamat datang di Mata Batin Ferry Cowboy. Melihat niat hati seseorang dari apa yang ia katakan dan lakukan lewat Mata Batin Ferry Cowboy. Kali ini kita akan membahas tentang ibu ya, ibu atau mbak ini, Ibu Rahma Sarita. Ya, sebagai host di Realita TV. Dulunya dia adalah seorang jurnalis dan mantan presenter berita televisi. Di kanal YouTube-nya, Mbak Ibu Rahma Sarita ini mengungkapkan bahwa Seskap Teddy itu sengaja dipasang Bapak Jokowi untuk mengetahui pergerakan Pak Prabowo. Ya. Karena memang Seskap Teddy awalnya menjadi lingkarnya Pak Jokowi, gitu. Jadi Mbak berbicara dan mengungkapkan itu agar bisa Pak Jokowi melihat pergerakannya Pak Prabowo dan bisa dikontrol. Itu yang dia bilang. Iya. Ya. Seperti itu. Sekali. Bagaimana kebenarannya ya? Kita langsung tanyakan saja lewat Mata Batin Ferry Cowboy tentang pernyataan dari Ibu Rahma Sarita tentang Seskap Teddy. Ada-ada aja kalimat tiap orang. Di pertengahan mau selesai Pak Jokowi jadi presiden apa itu kan? Ya. Atau di awal itu ya, di awal periode kedua atau di pertengahan itu. Di awal periode kedua. Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung. Ya. Itu di awal apa di pertengahan itu? Di periode kedua. Periode kedua kan, tapi awal ya. Kedua. Awal. Ya. Awal ya. Dengan harapan agar bisa membantu pemerintahan saat itu, terutama di bidang pertahanan. Yang kedua, kemudian Pak Jokowi memang berniat untuk mendukung Pak Prabowo ketika mencalonkan presiden setelah pemerintahan Pak Jokowi berakhir di periode kedua kan. Dan itu murni mendukung karena persahabatan, karena kenal kan. Dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas. Karena Pak Jokowi sendiri menurut batinku setelah periode kedua itu ya selesai tugasnya. Bahkan dia menurutku ya, menurut penglihatanku ya, bahkan dia tidak ada lagi niat untuk jadi presiden lagi. Apalagi untuk mengawasi pemerintahan berikutnya misalnya. Apalagi untuk mengetahui pemerintahan berikutnya dan sebagainya lah. Nggak ada menurutku niatan begitu tuh Pak Jokowi. Jadi supportnya terhadap Pak Prabowo itu menurutku murni. Itu pun
menurutku luar biasa kan, maksudnya dari lawan menjadi teman, kemudian didukung gitu kan, harusnya dicontoh kan. Memang benar Seskap Teddy itu tadinya mengawal Pak Jokowi kan. Ya. Di periode kedua, ketika Bapak Prabowo masih jadi Menhan, akhirnya Teddy itu sudah dipindah tugaskan. Gitu. Dipindah tugaskan untuk menemani Bapak Prabowo. Dan itu murni, tidak ada niatan untuk mengawasi. Terlalu jauh maksudku tuh prasangka orang terhadap Pak Jokowi itu terlalu jauh, kemana hati nuraninya tuh kan. Apalagi ada kalimat dipasang untuk mengetahui gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu yang murni mendukung, nggak ada yang lain, nggak ada niatan lain, nggak ada niatan apa. Gak ada niatan Pak Jokowi sampai sejauh itu gitu. Sampai detik ini pun tidak ada. Menurut batinku ya. Ya semoga saja aku salah kan. Gitu. Saya berbicara seperti ini murni ngelihat secara batin, bukan karena keberpihakan gitu. Kalaupun suatu hari Pak Jokowi belok nggak sebagus ini aja, saya juga tidak akan mendukung, pasti. Tapi sejauh ini malah tambah bagus kan Pak Jokowi. Tapi inti dari yang mau aku ceritakan ini, ya tidak ada lah dengan politik dipasang Seskap Teddy supaya bisa mengetahui gerak-gerik Pak Jokowi. Kemudian Seskap Teddy tadi melaporkan ke Pak Jokowi. Nah, tapi kenapa Bapak Jokowi memilih Seskap Teddy yang untuk menemani Pak Prabowo? Ya karena disiplin, karena tanggung jawab akan kerjaannya, karena jujur. Intinya apapun yang terjadi tidak ada niatan seperti yang diceritakan. Itu intinya tuh. Menurutku sudah terlalu berlebihan. Semua yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi, terutama ke Pak Jokowi secara personal, ketika bercerita tuh pasti nggak masuk akal gitu, kayak negara tuh mainan gitu, kayak istana kepresidenan tuh mainan sekarang ini kayaknya, ngalahin bin gitu. Gini aja, ketika seseorang itu tidak bisa dipengaruhi, atau ketika seseorang itu tidak bisa dikuasai, siapapun itu, senjata terakhirnya diadu domba. Itu sama kayak penjajahan zaman Belanda. Zaman Belanda itu kan rakyat Indonesia kuat, walaupun dengan bambu runcing senjatanya. Betul. Makanya terciptalah divide et impera, politik adu domba. Nah ini yang sekarang dilakukan. Karena baik Pak Jokowi sendiri walaupun sudah menjadi sipil, Pak Prabowo sendiri yang sekarang ini presiden dan pemerintahannya didukung. Kemudian di situ ada Gibran yang disangkut pautkan karena anaknya Pak Jokowi yang dianggap karena Pak Jokowi melanggar konstitusi kan, sehingga anaknya lolos. Padahal itu yang sebenarnya karena rakyat suka. Oke lah, coba logika sederhana. Anggap saja konstitusi dilanggar. Belum tentu terpilih kan anaknya. Apa hubungannya? Nah, gitu. Terus di situ ada Seskap Teddy yang begitu dekatnya dengan Pak Prabowo, yang sudah diasumsikan macam-macam. Jadi menurutku saat ini
DPD Emperor itu lagi dipraktekkan di 2026. Tapi antar sesama kita. Oke. Nah kalau dulu kan DPD Emperor itu dipraktekkan oleh penjajah Ya. demi menguasai Indonesia. Nah sekarang ini DPD Emperor itu dipraktekkan sesama rakyat Indonesia demi untuk mengambil alih. Ya. Yang menarik justru Mas Bro, dari sisi Seskap Teddy, sudah yang Mas Bro lihat secara mata batin, bagaimana sikap selama ini Seskap Teddy pasti, dan dia pasti mendengar apa yang sudah dilontarkan tuduhan ke Pak Jokowi, Seskap Teddy, Pak Prabowo. Ini kan hal yang serius, tuduhan yang serius sebetulnya Mas Bro. Nah seperti apa Seskap Teddy yang mata batin Mas Bro lihat? Bagi dia Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu ketawa. Karena kan di masyarakat, di rakyat tidak masalah. Oke. Gini, dirimu memimpin sebuah daerah. Yang engkau pimpin, respect. Oke. Rekan-rekanmu yang selevel memusuhimu. Pasti engkau tahu apa maksudnya. Oke? Oke. Nah itulah yang terjadi. Oke. Jadi menurutku inti dari semua yang terjadi saat ini, DPD Emperor lagi dipraktekkan. Itu. Karena semua yang berbicara itu, terutama yang ngeritik pemerintah, apalagi ngeritik personal Pak Jokowi, mengesankan seolah-olah tidak ada lagi kerahasiaan tentang kemegahan istana, pemerintahan itu. Kayaknya las-los aja seenaknya gitu. Ya, semua orang bisa tahu gitu. Nah ya. Nah dari yang kujelaskan ini, kalau cerdas pasti akan tahu benar atau salah penjelasan si orang itu. Itu aja. Iya. Artinya tidak seperti yang diceritakan. Itu yang batin kuliah. Iya. Andai kata Pak Jokowi ini tidak berpengaruh seperti saat ini terhadap rakyatnya, walau sudah jadi mantan presiden, elit-elit ini tidak serepot ini. Itu yang aku lihat. Oke. Ya, jadi mereka ini repot karena melihat Pak Jokowi ini masih berpengaruh ke masyarakat. Kebetulan Pak Jokowi ini memang berpengaruh gitu, maka repot. Satu. Yang kedua, andai kata walaupun Pak Jokowi ini masih berpengaruh buat masyarakat, buat rakyat Indonesia, tapi dia tidak dekat dengan Pak Prabowo, pun elit-elit ini tidak repot. Oke. Iya. Jadi ada dua hal yang membuat mereka repot. Pertama, yang ketiga, sekalipun Pak Jokowi ini berpengaruh, tapi yang menjadi wakil presiden bukan anaknya, pun tidak repot. Paham kan maksudku? Paham. Jadi motivasi kritikan itu kemana? Paham nggak? Ya, paham. Karena gini, siapapun kalau hidupnya, personalnya berpengaruh, orang repot itu banyak. Siapapun itu, termasuk lo. Kalau lo berpengaruh kelak lewat mata batin, pasti banyak yang repot.
Yang kebaperan, yang cemburu, yang iri, yang ingin ngancurin. Jadi aku melihatnya semua pengkritik-pengkritik itu murni karena ketidaksukaan atau kepentingan pribadi. Karena gini, kalau memang kritikan-kritikan itu dasarnya demi kepentingan bersama rakyat Indonesia, pasti kritikannya itu elegan, berkelas, menyentuh, mengingatkan, membangunkan gitu. Paham nggak? Paham. Dengan kata lain kritikan positif berarti Mas Bro ya yang timbul. Kita tidak berasa gak enak di hati. Malah akan jadi kesadaran. Ketika aku merendah-rendahkanmu, apa itu ngeritik? Oh tidak, Mas Bro. Ketika aku membicarakan soal kerjaanmu yang mungkin tidak tepat waktu, mungkin tidak disiplin, mungkin tidak kompeten, itu kritikan apa bukan? Kritikan kan? Ya. Tapi nyambung nggak ketika aku menghinamu? Tidak. Oke. Masa si elit-elit itu tidak ngerti? Katanya S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Karena kalau dasar kritikan itu, aku kasih tahu di kalian berdua ya. Dasar kritikan itu dari apa yang dilihat, didengar dan dipahami. Nah itu munculnya kritikan. Oh cara kerjanya nggak kompeten. Oh yang ku dengar dia pemalas di kerjaannya, gitu. Oh seharusnya tidak begini kalau bidang ini. Nah itu jadi dari apa yang dilihat, didengar dan dipahami. Nah itu pasti kata-katanya tuh nyampe karena kritikan. Nah yang aku lihat hampir seluruh pengkritik saat ini itu dasarnya tuh dari hati. Bukan dari pemikiran, bukan dari penglihatan, dari hati. Karena kecewa, akhirnya melahirkan sakit hati. Karena tidak dilibat, jadi hati. Nah itu makanya, kan aku selalu ngomong dengan kalian ini, tapi kalian ini suka nggak ngerti-ngerti. Kita tidak akan mengenal seseorang sedekat apapun kita dengan orang itu, ketika kita kebaperan, ketika kita baper. Hanya ucapan, hanya kebaperan lah yang akhirnya apa yang keluar dari mulut kita seakan-akan kita tidak kenal dengan siapa kita bicara. Itu yang terjadi saat ini. Saya tidak akan menjawab tentang yang ditanyain Birgita tentang seseorang tadi karena terlalu sederhana kan kalau ku jawab iya dan tidak. Tapi ku jelaskan. Nah, baik kalian berdua maupun penonton harusnya mengerti. Oke. Itu aja. Dia saja tidak bisa dibantah kalau ngomong. Yang ngomong barusan tadi yang diomongin Birgi. Dia saja, dia pribadi itu tak bisa dibantah orangnya kalau ngomong. Dengan orang itu taunya kita mendukung, suka atau tidak suka. Itu wataknya. Nah kira-kira kalau orang kayak gitu bisa berbagi nggak? Enggak. Oke. Nyambung nggak dengan apa yang dia ceritain? Iya Mas Bro, enggak. Iya. Satu aja aku baca tentang dia. Satu itu ya. Nyambung nggak dengan apa yang dia kritikkan? Sekali lagi aku ucapkan dia pribadi
tak bisa dibantah orang. Kita suka atau tidak suka harus nurut apa kata dia. Nah, kira-kira orang begitu bisa berbagi nggak? Tidak. Terus apa yang keluar dari mulutnya itu bisa objektif apa enggak? Tidak. Oke, selesai. Ya. Oke. Iya, tuduhan yang serius akan menjadi sangat berbahaya ketika berasalnya dari hati. Oke? Itu mata batin Mas Ruh. Suka tidak suka, mau tidak mau, mata batin dari Cowboy. Bye.